pemirsa, News Pagi kembali datang menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik. Bersama saya Jihan Putri dan rekan saya yang akan menyampaikan selengkapnya. Inilah selanjutnya. Baiklah pemirsa, kami akan melihat langsung tanggapan warga Sikstam bersama rekan kerja saya Andra. Baik rekan-rekan, perkenalkan nama saya Dwi Andrel Rizky dan sekarang saya sudah bersama Bu Tia selaku guru BK di sekolah SMA 6 Tambun Selatan. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama Ibu. Jadi menurut Ibu apa dampak menggunakan makeup oleh para siswi di sekolah dan apakah menurut Ibu makeup itu mengganggu selama pembelajaran atau tidak Bu? Sebelumnya memang penggunaan makeup itu di sekolah ini memang tidak diperkenankan ya, karena apa? Karena usia seperti kalian yang masih belia atau remaja gitu ya, banyak sekali kosmetik yang memang tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada usia muda seperti kalian ini gitu. Contohnya seperti lipstik. Lipstik itu memang ada dampaknya ketika kita berulang-ulang untuk menggunakannya, itu efeknya ada bibir itu semakin hitam gitu ya. Terus wajah kalau misalkan terlalu menggunakan foundation terlalu tebal itu lama-kelamaan penggunaan apalagi yang digunakan setiap hari itu akan berdampak kepada mukanya yang mungkin kurang bersih atau menimbulkan jerawat karena ya itu efeknya karena kurang bersih dibersihkannya gitu kan. Terus dampaknya juga ya bukannya ibu ibaratnya dilihatnya tuh jadi kayak kurang baik aja. Kalian di sini kan sebagai pelajar ya sebaiknya kalian belajar gitu ya. Khawatirnya dampaknya itu kalian akan terfokus kepada diri kalian yang mempercantik diri kayak gitu, sehingga yang harusnya buku-buku yang harus kalian bawa tetapi malah fokusnya ke make up. Jadi fokus untuk belajarnya itu jadi kurang. Yang pasti yaitu dampaknya buat kalian belajar di kelasnya jadi terganggu gitu. Jadi apa nih yang kurang, apa yang belum gitu kan, jadinya ya terpecah gitu lah. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu dari kelas 10 sampai 12 siapa yang paling dominan menggunakan makeup di sekolah Bu? Untuk tahun ini? Iya, tahun ini atau tahun sebelumnya juga mungkin boleh di-spill. Oke. Untuk pendataannya memang rata sih ya, tapi memang di kelas 10 sama kelas 12 ya lumayan banyak kayak gitu ya. Tidak menutup kemungkinan di kelas 11 juga ada, tetapi ya itu sih sekarang udah sedikit sekali yang membawa alat makeup kayak gitu, hanya beberapa saja gitu. Tapi memang saya shocknya di kelas 10 ini malah lebih banyak para siswi gitu yang membawa alat makeupnya seperti lipstick kayak gitu. Selanjutnya bagaimana pihak sekolah itu mengelola atau memperlakukan hasil sitaan yang udah disita gitu. Oke. Untuk alat make up atau ya make up itu sendiri kalau misalkan yang setelah kita sita gitu ya, memang di sini ada beberapa teguran gitu ya. Kalau misalkan yang lama, memang kalau misalkan anak itu membutuhkan ya untuk meminta kembali, maka ada perjanjian di atas kertas untuk tidak membawanya kembali kayak gitu ya di sekolah gitu. Jadi bisa dikembalikan. Tetapi kalau misalkan sudah berulang-ulang akan kita sita, akan kita tidak kembalikan dan akan kita buang seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, di mana sih biasanya guru-guru BK itu nyimpan hasil sitaan makeup dari para siswi? Untuk menyimpan alat-alat sitaan itu pastinya kita ada tempat khusus, yang pasti di ruang BK ada lemari khusus gitu untuk menyimpan alat-alat sitaan. Baik, sebenarnya sudah cukup. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Terima kasih kembali. Sukses. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sri Mulyani. Terima kasih Andra. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Saya sudah bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Baik, Miss, boleh perkenalkan namanya? Oke, halo teman-teman. Saya Miss Rina, guru bahasa Inggris. Gimana? Kita langsung aja ke pertanyaannya, Miss. Oh, boleh. Menurut Miss, apa dampak penggunaan make up oleh para siswi di sekolah dan apakah make up mengganggu selama berjalannya pembelajaran?
Oh, makeup ya. Sebenarnya teman-teman nggak suka tuh dibilang makeup, bilangnya hanya sunscreen, pelembab dan sebagainya. Tapi sebenarnya apapun yang menjadi perawatan atau pencegahan justru baiknya disesuaikan dengan usia ya teman-teman. Kalau kelihatannya medok banget, malahan kelihatannya kurang baik. Kalau kelihatannya natural jauh lebih bagus dan lebih pantas untuk siswa. Lagian sebaiknya teman-teman pilih bentuk-bentuk makeup atau skincare yang cocok untuk kulit. Oleh karena itu gali dulu informasi sebelum memakai ya. Oke, yang kedua dari kelas 10 sampai 12 menurut Ibu, selama ini siapa yang paling mendominasi penggunaan makeup di sekolah ini? Nah, kalau seperti itu sepertinya klasifikasinya jadi agak sulit karena yang pertama saya tidak terlalu mengenal yang mana kelas 10, 11, 12 karena terlihat rata ya, tapi di jenjang kelas-kelas tersebut ada yang mewakili teman-teman yang wajahnya tidak alami saja, tidak menggunakan apa-apa, ada juga teman-teman yang terlihat berlebihan. Sepertinya rata deh, kelas 10, 11, 12 rata teman-teman. Baik, selanjutnya mengapa penggunaan makeup itu dilarang sih Miss di sekolah? Oh iya, memang ada peraturannya termaktub dalam undang-undang, dalam peraturan sekolah. Seharusnya teman-teman semuanya sudah tahu ya dan sudah mereview itu sebelum protes nih sama Bapak Ibu guru, terutama dengan BK kalau makeupnya diambil. Sebenarnya adalah agar tidak terjadi ketimpangan look atau tampilan dari siswa-siswa terutama siswi ya, sehingga kelihatannya natural semuanya, tidak ada gap atau ada jurang pemisah antara yang seperti dandan sama yang kelihatan alami gitu. Jadi cantiknya bareng-bareng. Menurut Miss, pertanyaan terakhir nih Miss, bagaimana pihak sekolah dalam mengelola dan memperlakukan hasil sitaan makeup dari siswi? Jadi sitaan makeup itu bakal diapain sama pihak sekolah? Oh, sebenarnya karena itu murni barang milik siswa, sekolah pun tidak akan merusak, tidak akan menghilangkan atau memusnahkan. Nah, yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah menyimpan dengan baik, melaporkannya kepada orang tua agar siswa tersebut tidak membawanya lagi, dan siswanya pun diberi pemahaman bahwa tidak boleh membawa makeup ke sekolah. Lalu pada termin tertentu pasti makeup tersebut akan dikembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari semua pertanyaan ini ya Miss. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Via. Baik, terima kasih Sisi. Perkenalkan nama saya Rizky Andira. Hari ini saya sedang bersama salah satu siswi di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Boleh tolong perkenalan diri dulu? Nama saya Cynthia Dirgahayu Dwi Ningrum. Baik, mulai pertanyaan pertama ya. Menurut kamu, apa sih manfaat penggunaan makeup di sekolah? Salah satu manfaat penggunaan makeup di sekolah itu bisa menambah kepercayaan diri bagi siswi sih. Udah itu aja. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sejak kapan kamu mulai tertarik menggunakan makeup di sekolah? Sejak saya waktu kelas 9 SMP sih, saya udah mulai menggunakan makeup di sekolah seperti menggunakan lip tint dan menggunakan bedak. Baik. Mengapa kamu merasa perlu menggunakan makeup ke sekolah? Jujur karena saya pas SMP itu saya kurang percaya diri sama penampilan saya dan akhirnya saya menggunakan makeup tipis-tipis ke sekolah, hanya menggunakan bedak dan juga menggunakan lip tint. Baik, menurut kamu nih, bagaimana tanggapanmu tentang peraturan larangan penggunaan makeup di sekolah? Sebenarnya peraturan itu bagus dibuat agar kelihatan tidak seperti tante-tante ya. Tapi penggunaan makeup di sekolah tipis-tipis itu juga perlu. Biasanya kan ada siswi yang merasa kurang pede sama penampilannya. Jadi makeup tipis-tipis juga perlu sih buat mereka biar lebih percaya diri seperti itu. Terima kasih.